Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Kita mulai meneruskan pengajian Ayyuhal Walad. Ini sampai halaman 21. Qauluhu wa iyyaka wa iyyaka. Nggih, Al-Fatihah. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka ayyahdaka istihwa'us syaitan au qawlu ba'dhin nasi laka bi annal afdhala wal aula an ta'khudha dinar wa dirham minhum wa tufarriqahuma bainal fuqara wal masakin. Ini sebenarnya masih ada sambungan dengan warrobe di atasnya kan, nggih. Warrobe di atasnya itu kita tidak boleh menerima hadiah dan pemberian dari sultan atau dari penguasa. Itu. Walaupun pendapat Imam Ghazali khusus dalam hal ini itu banyak berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lain. Bahkan di dalam Fathul Mu'in disampaikan pendapatnya Imam Ghazali terkait dengan tidak diterimanya, tidak menerima atau haramnya menerima pemberian dari penguasa itu qaul yang sat. Qaul yang dianggap berbeda, banyak berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Karena rata-rata ulama-ulama yang lain itu memperbolehkan, mereka menganggap makruh ketika kita itu menerima pemberian dari orang yang orang tersebut itu hartanya campur antara harta halal dan haram. Misalnya kita menerima sedekah dari seorang penjudi, kita menerima sedekah dari penjual minuman keras, kita menerima sedekah dari pemerintah juga. Pemerintah itu kan, uang pemerintah itu kan tidak semuanya bersumber dari uang halal. Ada dana-dana pemerintah yang kemudian juga bersumber dari tempat-tempat maksiat atau hal-hal yang diharamkan, misalkan pajak minuman keras. Ada Indonesia itu, DKI Jakarta itu ada pabrik minuman keras itu. Kemudian pajak diskotik. Nah itu ya mereka campur dengan pajak mobil, pajak perdagangan, pajak pertanian dan seterusnya itu semua pajak jadi satu itu. Nah, bagaimana hukumnya juga menerima dana dari pemerintah yang seperti itu? Nah, kalau yang menerima itu tahu betul bahwa dana ini itu dari barang halal, ya halal. Tapi kalau orang tahu itu barang yang diterima itu jelas dia tahu dari barang haram, ya haram. Tapi kalau kemudian dia tidak bisa memastikan apakah ini halal atau haram, itu hukumnya makruh jika kita tahu bahwa harta itu bercampur antara halal dan haram. Jadi bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram itu hukumnya cuma makruh. Nah, kalau Imam Ghazali di sini menyatakan sebagai hukumnya haram. Memang Imam Ghazali ini berat nih nganune, napa niku pendapatnya itu paling berat di antara para ulama-ulama niku. Bahkan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i itu pernah diberi satu kuda yang bagus dari seorang pemimpin, seorang penguasa ketika itu. Itu oleh Imam Malik diterima kuda itu, dibawa itu sampai orang-orang itu takjub itu dengan saking bagusnya kuda yang diberikan oleh penguasa itu. Nah, di depan masjid Imam Syafi'i datang kemudian tanya, ini kuda dari siapa? Nah, kok bagus sekali? Imam Malik, huwa laka, ini untukmu. Ya, karena Imam Malik nggak mau menyakiti orang yang memberi. Itu loh. Nah, Imam Malik itu merasa bahwa menyakiti orang yang memberi itu juga dosa loh. Karena ada orang yang memberi itu kadang pemberiannya tidak diterima oleh penerimanya itu juga sakit hati kan gitu. Nah, maka tetap diterima oleh Imam Malik, tapi dikasihkan Imam Syafi'i. Jadi
apa itu, ya itu cara-cara apa itu ulama-ulama dulu seperti itu. Okay. Nah, wa iyyaka ayah ta'aka istiwa'u syaitan wa iyyaka lan wedya sapa sira wa iyyaka lan wedya sapa sira. Berarti ayah ta'aka ing yen to mbujuk ka ing sira. Apa istiwa'u syaitani mingin-minginene setan. Allah. Jadi kita harus berjaga-jaga dari tipu daya iming-imingnya setan. Au qaulu ba'dhin nasi utawa pengendikane sebagiane menungso laka maring sira, atau ucapan dari sebagiannya orang-orang kepadamu bagaimana? Bi anal afdhala kelawan temen setuhune perkara kang luwih utama, wal aula lan perkara kang luwih utama, luwih apa iku prayoga, iku anta khudha yen to ngalap sapa sira wadir apa itu ad-dinar ing dinar wa dirham lan dirham minhum saking umarok karo ya saking umarok. Wa tufarriquhuma lan bagi-bagi apa mau dinar wa dirham bainal fuqara ing dalam antarane wong fakir wal masakin lan wong miskin. Jangan sampai kamu tertipu oleh iming-imingnya setan atau perkataan orang kepadamu bahwa yang utama itu diambil aja uangnya itu. Dinar dirham uang-uangnya penguasa itu diambil saja, kemudian diberikan kepada fakir miskin. Kayak Sunan Kalijaga kayak lo, ya gitu ya, ngambil hartanya orang-orang apa itu penguasa itu ya, mencuri bahkan itu kemudian dibagikan oleh apa itu fakir miskin itu. Nah, kalau Sunan Kalijaga itu kan tahu itu ya, harta mereka itu harta barang-barang memang benar-benar haram ya. Ada itu kalau yang pas diambil itu harta yang halal. Kan yang mereka kan campur ya antara barang halal dan barang haram. Kalau yang diambil oleh Sunan Kalijaga itu cetok-cetok barang haram itu. Kok barang haram itu ya. Jadi ceritanya dulu itu Belanda itu ketika ada kerja paksa itu sebenarnya bukan kerja paksa itu. Karena sebenarnya Londo itu ya sudah bayar ya. Tapi ya kemudian bayarannya Londo itu ya digawa Demang, digawa Adipati. Nah, yang dicuri oleh Sunan Kalijaga itu ya duit rakyat sajane sing sajane nggo bayar rakyat kerja paksa mau. Nah, jadi perkataan itu tidak usah kamu dengarkan. Menurut yang itu adalah iming-iming, itu adalah tipuan setan itu ya gitu. Fa innahum mongko temen setuhune Fa innahum mongko temen setuhune umara iku yunfikuna nasarofake mentasarufkan to yunfikuna tegese menafkahkan yunfikuna mentasarufkan to nasarofake sapa mosi umara fil fiski ing dalam kefasikan wal maksiati lan maksiat. Itu uangnya itu akan dipakai untuk apa itu perbuatan fasik dan perbuatan maksiat itu ya. Untuk melakukan hal-hal yang apa itu mencederai hukum, mencederai rakyat itu misalnya gitu. Wa infakuka utawi tasarruf ira ala du'afa innasi ing atase apa iku mau lemahe utawa lemahnya apa iku wong sing lemah ngono ya. Orang-orang yang lemah, du'afa'in nas, iku khairan luweh bagus min infakihim tinimbang tasarufe mau si umara. Kamu mengambil kemudian mentasarufkan kepada fakir miskin itu lebih baik daripada harta itu diinfakkan kepada apa itu fiski dan maksiat itu lah. Nah, itu juga ulama-ulama juga hari ini
bagaimana sih sebenarnya mentasarufkan barang yang haram itu? Sekarang misalnya begini nih, ada orang merampok nih, rampok, dia punya rampokan uang 1 miliar ini. Nah nggak tahu dah yang dirampok itu siapa. Nah, tapi dia tulis sih uang ini uang rampokan misalkan itu ya. Atau dibuktikan di CCTV misalkan itu uang rampokan itu misalkan. Yang dirampok sudah mati misalkan gitu ya. Terus yang dirampok ini sudah nggak ada yang tahu ini siapa. Artinya uang itu sudah nggak ada pemiliknya itu loh. Tapi jelas itu barang haram. Itu. Nah, itu tasarufnya bagaimana? Apakah dibakar uang itu karena barang haram kan? Atau bagaimana ini? Nah ini ulama-ulama di dalam kitab juga itu menyinggung persoalan yang seperti ini itu ulama-ulama menyatakan ya sebaik-baiknya uang yang seperti itu kemudian ditasarufkan kepada maslahatul umat. Nah, kepada sesuatu yang paling maslahat untuk membangun masjid, untuk bangun jembatan, untuk kemaslahatan masyarakat yang paling bagus itu. Tidak berikan kepada individu-individu, tapi dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang sifatnya umum masalihul ammah itu ulama-ulama memberikan solusi kepada uang-uang seperti itu. Artinya ya kalau kemudian dibakar kan ya mubadzir. Itu dah. Nah, kalau dihanguskan ini mubadzir. Nah, ini mungkin perbedaan ulama-ulama dengan Imam Ghazali juga gitu. Dalam kaitannya bagaimana memanfaatkan harta-harta yang seperti itu. Nah, tapi nek iso kaya Imam Ghazali ya bener-bener wirai tenan. Hati-hati tenan ya cara wong resik ya, resik dah. Resik tenan. Saiki lak ming akeh wong sing ngetok-etok resik ya ngono ya. Ming mimba-mimba resik padahal ya sakjane luwih reget tinimbang liyane. Mereka lebih kotor kadang itu hanya pura-pura bersih. Fa innal la'in mongko temen setuhune setan. Fa innal la'in mongko temen setan iku kot-kotokan teman-teman megot ngetok sapa mau si setan aknaka kasirin ing gulune wong akeh. Bahwa sesungguhnya setan telah memotong lehernya banyak orang minan nasi sangka menungso. Bihadhil waswasati kelawan ikilah tipuan, ikilah rayuan. Dengan rayuan ini, tipuan ini itu banyak sekali orang yang sudah kena itu. Wa afatuhu utawi bahayane apa iku mau kaul iku fasiyatun akeh ya kasiratun ya kang akeh bahayanya banyak. Wa qad dzakarna kang wis nutur sapa kita ha ing afat fi Ihya'il Ulumuddin ing dalam kitab Ihya' Ulumuddin ya fatlubha mongko nupriya sapa sira ha ing afat samata ing dalam kono-kono bab. Nah ini persoalan ini sudah disebutkan oleh Imam Ghazali, sudah ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya' Ulumuddin, maka kita disuruh untuk membuka bab yang membahas soal ini di dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Ini selesai 4 perkara yang wajib kita tinggalkan itu ya. Ini pembahasannya jauh banget sampai ke depan itu ya. 1, 2, 3, 4-nya ini. Nah, ini 4-nya sudah terakhir. Nah, sekarang wa amal arba'atu anapun utawi perkara 4. Adapun 4 perkara. Allati ya arba'ah yambahi kang prayoga laka kedue sira. Apa antaf alaha yen to agawe sapa sira ha ing arba'ah. Adapun 4 perkara yang mana seyogyanya engkau melakukannya yang bahilaka antaf alaha seyogyanya itu Jogja itu seyogyanya gitu. Nah sebaiknya itu Jogja itu terbaik gitu ya. Nah, Yogyakarta itu sesuatu yang terbaik, yang Karta itu yang sejahtera gitu ya. Nah, itu yang baik dan sejahtera. Maka itu menjadi bahasa Indonesia seyogyanya. Seyogyanya itu sebaiknya gitu.
yambaghi laka antaf alaha. Al awalu ta kang awal iku antaj'ala yen to ndadekake sapa sira ndadekake muamalataka ing muamalah ira sesrawungan ira interaksi kita ndadekake ma'allahi bareng sartane Allah taala bihaisu law amalaka kelawan sekirane lamun ngamal ka ing sira biha kelawan muamalah sapa abduka kawula ira ai rokik tegese budak tardha mongko ridha sapa sira biha kelawan muamalah minhu sangking abduka. Yang pertama, yang seyogyanya untuk yang sebaiknya kita lakukan adalah bagaimana menjadikan muamalah kita, menjadikan interaksi kita itu bersama dengan Allah. Jadi landasannya itu adalah berinteraksi kepada Allah. Bagaimana itu gambarannya? Sekiranya kamu itu punya budak, kemudian budak kamu itu melakukan sesuatu itu, muamalah tersebut kamu meridhoinya. Nah ya, misalkan ketika budakmu itu menyirami tanaman itu ya, oh kamu ridho. Nah, berarti ya seperti itu. Hubunganmu dengan Allah itu disamakan dengan hubungan seorang budak dengan tuannya gitu ya. Nah, itu disamakan hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhannya itu seperti hubungan antara budak dengan tuan. Karena abdun, sama-sama abdun. Abdun itu juga budak itu ya. Abdullah itu juga budaknya Gusti Allah itu. Jadi kita disamakan budak, walaupun ya ketaatan dengan budak itu ya, kalau orang bilang tawakal itu kan ada 3 ya. Ada kan tawakalnya anak, tawakalnya budak kepada tuannya. Itu tawakal sudah itu. Pasrah kan itu. Tawakalnya anak kepada orang tua, ada. Tawakalnya bayi kepada orang tua itu tawakal yang lebih tinggi itu. Nah, itu kan anak-anak kan nggak pernah protes banyak hal itu. Nah, tawakal yang paling tawakal itu tawakalnya mayit kepada orang yang memandikan. Nah, itu tawakal, puncaknya tawakal itu diringking ngalor ya ngalor, diringking ngidul ya ngidul itu ya. Ora kok nek ngalor terus ya kan. Sing ngedusi melayu ya kan. Aja miring-miring banget to jangan. Nah, itu puncaknya tawakal itu. Jadi ya intinya hubungan ya antara seorang budak dengan tuannya itu digambarkan seperti hubungan manusia dengan Tuhannya itu. Kalau seorang budak itu melakukan sesuatu tuannya senang, maka seorang hamba ketika melakukan sesuatu kok Tuhannya senang, ya itu yang diharapkan itu seperti itu, gitu ya. Itu. Tardha minha wala yadhiku lan ora rupek. Ora rupek itu tidak penuh ataupun tidak enggak enak gitu ya. Apa khataruka ati ira alihi ing atase abduka, dan tidak ada terbersit dalam hatinya sesuatu yang berat itu, sesuatu yang menyebabkan enggak enak itu. Wala tahdhubulan ora nesu sapa sira dan tidak marah. Wa ma utai perkara la tardhahu kang ora ridho sapa sira hu ing ma li nafsika kedhe awak dhewe ira. Sesuatu yang tidak kamu ridhoi terhadap dirimu min abdika sangka kawula ira al majazi kang bangsa majas. Majas itu metafor. Nah itu. Jadi sesuatu yang tidak diridhoi dari hambamu, hamba-hamba tapi ya sing sifate majazi, majas, kiasan gitu ya. Fala tardhahu mongko orang ngridhoni sapa sira hu ing ma, maka kamu tidak meridhoinya. Aidan halimalih lillahi kedhe Allah Ta'ala. Maka apa yang tidak kamu ridhoi dari hambamu, mestinya juga tidak kamu ridhoi kepada Tuhanmu, kepada Allah. Mana ya?
wa huwa utawi Allah iku sayyiduka bendoromu, tuanmu as'al hakiki kang bangsa hakiki. Yang pertama, bagaimana kita menjadikan muamalah kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, didasarkan kepada Allah. Jadi bagaimana orang berteman ya karena Allah, bagaimana orang bersedekah ya karena Allah, bagaimana orang belajar ya karena Allah, bagaimana orang bertetangga ya karena Allah, bagaimana orang menikah ya karena Allah, ya kan itu kan kadang indah banget ya, aku menikahimu karena Allah. Kan itu jadi indah kan itu ya. Aku menikahimu karena warisanmu. Enggak indah itu. Kan itu. Aku menikahimu karena jabatanmu, serah enak. Aku menikahimu karena Allah, wah kayaknya piye ya kan. Itu maka setiap amalah kok dijadikan karena Allah, untuk Allah, itu semuanya menjadi indah gitu loh, pada prinsipnya seperti itu. Wasani utawi kang ping pindho. Wasani utawi kang pindho ulama amalta. Ulama alamalta semangsane apa iku mau ngamal sapa sira. Atau muamalah sapa sira annasa ing menungso ketika kamu itu berhubungan dengan orang-orang. Ya faj'alhu mongko ndadekno sapa sira hu ing apa iku mau amalah utawa ing faj'alhu mongko ndadekno sapa sirhu ing sani ngono ya iso. Kama tarda kaya oleh ridha sapa sira li nafsika maring awak dhewe ira minhum sangking nas. Kalau Anda itu bermuamalah kepada orang-orang, ya jadikanlah caramu bermuamalah, melakukan sesuatu kepada orang lain itu seperti ketika orang lain itu, seperti kita itu senang ketika orang lain itu melakukan kepada kita gitu. Ya, jadi orang itu kalau kita nggak suka dilempar oleh orang, ya kita jangan melempar orang gitu loh, karena kita harus muamalah kepada mereka seperti ketika kita itu senang mereka melakukan kepada kita. Kalau kita nggak senang dilempar oleh mereka, janganlah kita melempar mereka. Kalau kita itu nggak suka dikata-katai orang, ya jangan ngata-ngatai orang. Kalau kita itu nggak suka dicuekin orang, ya kita jangan nyuekin orang. Kalau kita itu nggak suka dihardik orang, ya jangan menghardik orang. Gitu loh. Itu kalau kita nggak suka dimusuhi orang, ya jangan memusuhi orang. Itu orang itu balik seperti itu maksudnya, gitu ya. Itu jadi kamatar doli nafsika minhum. Li annahu karena temesne kelakuan iku layak mulu ora sempurna apa imanu abdin, imane seorang hamba, hatta yuhibba sehingga demen sapa mau si abdin lisa irin nasi maring sekerine menungso, lisa irin nasi maring sekerine menungso ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa mau si abdin li nafsihi kedue awak dhewe abdin, sampai dia mencintai sesuatu yang dia cintai kepada dirinya. Itu kebalikan daripada drengki, hasud. Hasud itu apa? Membenci kenikmatan yang ada pada orang lain, itu kan gitu ya. Itu supaya kenikmatan itu ada pada dirinya gitu. Kalau ini enggak, justru kamu itu harus senang ketika orang lain menerima nikmat, seperti kamu itu senang ketika menerima nikmat itu gitu loh. Nah, itu sama-sama senangnya seperti itu. Wasalisu ta'i kaping 3 iku idza qara'ta ing dalem ari kalane maca sapa sira maca al ilma ing ilmu, au tahu utawa apa iku mau mutalaah sapa sirahu ing ilmu, yang bahi mongko prayoga apa ayakuna yen ta ana apa ilmu ka ilmu uira ilmu sira iku yuslihu bagusake apa ma ilmu qalbaka ing ati ira, wa yuzakki lan bersihake apa ma ilmu bersihake nafsaka ing awak dhewe ira. Yang nomor 3 adalah idza qara'tal ilma, ketika Anda itu membaca ilmu atau sampai itu memutalaah, mempelajari sesuatu ilmu, maka seyogianya
keberadaan ilmumu itu adalah memperbaiki kualitas hatimu dan membersihkan jiwamu, gitu loh. Jadi apa gunanya ketika kemudian orang mencari ilmu, tapi ilmu itu justru malah memperkeruh hati, ya kan, itu kan mengotori jiwa, itu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ya ilmu yang seperti itu, ilmu yang memberikan manfaat kepada dirinya atau bahkan memberikan manfaat pada orang lain, itu ya. Kama lo alimta kaya lamun ngawruhi sapa sira anak umroka temen setuhune umur ira iku layap kok ora tetep apa mau umur ghaira usbu'in kejaba seminggu. Fa bi darurati mongko kelawan darurat la tastahilu ora ketungkul sapa sira fiha ing dalam usbu' bi ilmil fikhi kelawan ilmu fikih wal akhlaq lan akhlak wal usuli lan usul wal kalam lan kalam wa amsalih lan pira-pira sepadane fikih akhlak usul lan kalam. Ketika umurmu itu berada hanya 1 minggu, masih hanya sisa 1 minggu, maka kamu itu sudah tidak kober mondok meneh, wis ora kober belajar nahwu nek umurmu garek seminggu ora. Kowe apa kowe? Oh, salat mujahadah istighfar ngono kan ana ta? Oh, umure garek seminggu apa iku mau belajar falak ya kan ono wis ora kober belajar falak era ngono iku kira-kira seperti itu nggih. Terus li annaka ta'lamu anna hadhil ulum la tuhnika li annaka karena temen sira iku ta'lamu ngerteni sapa sira anna hadhil uluma temen ikilah pira-pira ilmu iku la tuhnika ora nyukupi apa mau ulum ka ing sira. Tidak cukup ilmu-ilmu fikih, akhlak, usul, kalam itu tidak cukup bagimu karena kebutuhanmu waktu itu njaluk ngapura ora Gusti Allah, istighfar muji Gusti Allah. Karena apa? Umure garek seminggu gitu ya. Bal tastahilu balik ketungkul sapa sira bimuraqabatil qalbi kelawan marekake ati, mendekatkan hati, wa ma'rifati sifatin nafsi lan ngaweruhi pira-pira sifate jiwa, wal i'radi lan mengo berpaling an ala ikid dunya sanging pira-pira hubungan dunia, dan dia akan berpaling dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Wa tuzakki lan bersihake sapa sira, bersihake nafsaka ing apa iku mau jiwa ira anil akhlaki saking pira-pira akhlak adzamimati kang den wodo kang den cacat. Wa tastahilu lan ketungkul sapa sira bi mahabbatillahi kelawan mahabbah atau demen maring Allah taala wa ibadatihi lan ibadah maring Allah wal ittisafi lan persifatan memakai sifat, memakai akhlak bil ausofi kelawan pira-pira sifat al hasanati kang bagus. Jadi waktu yang seminggu ini akan kamu manfaatkan untuk apa? Muraqabatul qalbi, mendekatkan hati, mengetahui diri, berpaling dari hubungan-hubungan dunia, membersihkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang dicerca gitu, yang dicela gitu. Kemudian dia bermahabbah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sifat-sifat yang baik kan begitu. Itu waktu kurang seminggu injury time itu ya. Itu malaikat Israel sudah siap-siap itu dia ya kan, itu kan sudah persiapan ini kan. Maka ya wis ora mondok meneh nek ngono kuwi ra, ngono wis ora ngaji nahwu sorof, wis ora ngapalke alfiyah ambene kan ngono, kurang seminggu sih ngapalke alfiyah ya kan ngono. Iya wis njaluk ngapura karo Gusti Allah. Kira-kira begitu. Wala yamurru lan ora lewat ala abdin ing atase kawula apa yaumun dina walailatun lan wengi, dan tidaklah terlewat dari seorang hamba itu 1 hari atau 1 malam illa wa yumkinu kejaba mungkin apa ayakuna yen ta ana apa mautuhu matine mau abdin
iku fihi ing dalem yaum. Mungkin saja seorang hamba itu mati pada hari atau malam itu. Ayuhal walad isma' minni kalaman akhar nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.